.go.id atau magma.esdm.go.id dan media sosial PVMBG ya, ini kita punya media sosialnya juga di Facebook, Twitter, dan Instagram atau dan Instagram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Rekan-rekan jurnalis, barangkali itu secara umum, gambaran umum yang dapat kami sampaikan. Nah, detailnya nanti Ibu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mungkin dapat menambahkan hal-hal yang lebih detail, atau mungkin pada saat nanti tanya jawab ada hal yang detail nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Kepala Pusat. Mungkin saya kira demikian Pak Sekretaris Badan yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada update juga dari PLN dan dari Pertamina ya terkait dengan kesiapan nih suplai untuk listrik dan BBM. Mungkin kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tadi sudah menyampaikan secara umum mengenai perkembangan erupsi Gunung Semeru dan juga upaya-upaya yang dilakukan, kemudian juga apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat setempat. Dapat kami sampaikan bahwa kami saat ini sedang berada di Gedung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana sekarang juga kami sedang aktif ya memantau secara langsung kegiatan-kegiatan di lapangan maupun dengan aktivitas yang terkait dengan keadaan Gunung Semeru saat ini. Kami juga sedang berdiskusi dengan para ahli di kantor ya, sambil melihat perkembangan di lapangan dan juga menyampaikan arahan-arahan untuk dilakukan di lapangan. Baik, untuk melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Geologi, ya nanti secara detail akan disampaikan untuk melengkapi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, dan juga nanti akan menjadi tema diskusi kita pada kesempatan ini. Dan juga nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman PLN dan Pertamina juga mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi baik, sebelumnya kami silakan kepada Bu Kapus untuk menyampaikan secara detail kondisi ataupun perkembangan Gunung Semeru saat ini dan juga langkah-langkah detail ke depannya ya, yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Kapus Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bu Andiani. Waktu dan tempat kami silakan, Bu Kapus. Ya, terima kasih Pak Ses, mohon izin Pak Kadran. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Geologi, yang saya hormati Pak Ses, Bapak GM PLN Jatim dan Ibu Jen VAP dari Pertamina. Mungkin sedikit saya menambahkan bahwa semenjak kejadian guguran awan panas kemarin sore, guguran awan panas masih terjadi pada hari ini pada jam 5.13 dan pada jam 10 tadi pagi dengan intensitas dan jarak luncur yang lebih berkurang daripada kejadian yang kemarin. Dan mungkin perlu sedikit saya sampaikan bahwa jadi mungkin ini perlu diketahui bahwa bagaimana sebetulnya gambaran umum Gunung Semeru. Gunung Semeru itu memiliki tipe strato dengan kubah lava, puncak tertinggi Mahameru dengan ketinggian 3.676 di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jonggring, Seloko. Letusan Gunung Semeru umumnya berupa vulkanian dan strombolin berupa penghancuran kubah lidah serta pembentukan kubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Sebentar saya nyalakan kameranya dulu. Saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kejadian awan panas guguran pada
kejadian awan panas yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 sebetulnya pada kejadian ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 dan pada hari itu terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava dengan arah luncuran ke tenggara. Pasca kejadian awan panas guguran, terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncur tidak teramati. Jadi memang pas kejadian itu secara fisik pengamatan yang kami lakukan tidak dapat kita lihat karena memang tertutup oleh kabut. Dan pada 4 Desember 2021 pukul 13.30 terekam getaran banjir dan kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara atau Besek Kobokan, tetapi sebaran dan jarak luncur detail belum dapat dipastikan. Jadi selain kejadian 4 Desember kemarin pada pukul 13.30 tadi juga sudah saya sampaikan, kejadian ini terulang lagi hari ini pada pagi tadi jam 5 dan juga terjadi pada jam 10 dengan jarak luncur tidak sejauh seperti yang kemarin. Kemudian sebetulnya proses penanganan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama sejak kami sebetulnya Gunung Semeru ini kami lakukan pemantauan selama 24 jam dalam satu hari dan setiap 6 jam hasil pemantauan itu dilaporkan kepada kami dan dibawa pada teman-teman pengamat gunung api pun juga memiliki WA group ya dengan teman-teman di daerah, terutama stakeholder yang terkait dengan Merapi dan sejak tanggal 1 Desember sudah diberitakan di dalam WA group, bahkan di tanggal 2 Desember pun di WA group sudah dihimbau agar para penambang ini melakukan agar sedang berhati-hati. Selain itu, pemberian informasi peringatan dini juga kami lakukan melalui platform aplikasi Magma Indonesia yang merupakan aplikasi kebencanaan yang dimiliki oleh Badan Geologi, kemudian juga website PVMBG, dan tadi yang saya jelaskan WhatsApp Group Semeru level 2, kemudian WA Group Gunung Api Semeru dengan anggota Muspika, Pemda, penambang, relawan, tokoh masyarakat, dan GBID. Dan penyampaian hasil evaluasi aktivitas Gunung Semeru juga tiap 15 hari kami sampaikan kepada stakeholder. Kami juga melakukan koordinasi kepada stakeholder serta melakukan press conference bersama Kepala BNPB, ini adalah tadi Mamang. Kemudian juga kami memberikan penjelasan kepada media melalui wawancara kepada kemarin ini sudah kami lakukan wawancara dengan media baik yang dilakukan oleh Bapak Kepala Badan Geologi, saya sendiri maupun koordinator kelompok mitigasi gunung api. Kemudian ini juga kami ikuti juga dengan upaya melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim kami pengamat gunung api yang ada di lokasi. Namun tampaknya pengecekan ini juga masih terkendala mengingat sulitnya akses untuk mencapai lokasi yang dituju. Kemudian kami juga melakukan evaluasi menurut aktivitas Gunung Semeru. Jadi di pos ini kami menempatkan ada 4 seismometer dan juga ada beberapa peralatan GPS yang memang digunakan untuk memantau gunung api itu sendiri. Ini adalah press release yang segera kami keluarkan kemarin setelah Bapak Kepala Badan melakukan preskon dengan Kepala BNPB pada lebih kurang pukul 7 malam dan setelah itu press release ini juga sudah kami keluarkan dan ini adalah surat pemberitahuan yang kami tunjukkan kepada Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang dan Bupati Malang terkait dengan peningkatan kewaspadaan aktivitas Gunung Api Semeru dan surat ini kami keluarkan pada 2 Desember 2021. Dan ini adalah salah satu peta kawasan rawan bencana gunung api yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Dalam peta ini sebetulnya merupakan rambu-rambu bagaimana kegiatan aktivitas vulkanik ini dan bagaimana kegiatan kita menyesuaikan dengan aktivitas vulkanik ini. Dan pada peta ini sebetulnya tergambar ada warna merah tua, merah muda, dan kuning. Warna merah tua itu adalah kawasan rawan bencana gunung api 3. Ini merupakan awalan daerah yang langsung terlanda
kegiatan gunung api pada saat gunung api itu aktif, dan merah muda itu apabila aktivitas itu semakin membesar dan itu akan menjangkau pada daerah-daerah yang berwarna merah muda. Sedangkan warna kuning ini menunjukkan adalah daerah-daerah di mana terjadinya aliran lahar apabila material-material di gunung api itu kemudian terjadi curah hujan yang cukup tinggi pada bagian hulu gunung api, kemudian air dari curah hujan ini akan membawa material-material di sepanjang aliran yang berhulu di puncak. Adapun aliran awan panas yang terjadi di Gunung Semeru itu digambarkan dengan garis biru. Garis biru itu merupakan daerah besuk kobokan yang merupakan daerah ancaman awan panas guguran. Ini beberapa pemantauan visual yang kami lakukan. Jadi pemantauan tadi sudah saya sampaikan bahwa pemantauan itu kami lakukan selama 24 jam sehari, dan pemantauan ada 2 yang kami lakukan secara visual, kami dibantu oleh CCTV, kemudian secara kegempaan kami dibantu oleh seismometer. Dan di gunung ini ada 4 seismometer untuk merekam gempa-gempa yang terjadi di gunung api tersebut. Ini beberapa contoh, beberapa peralatan kami, ada 2 CCTV, 4 seismometer, dan 4 GPS dan 2 tilt. Ini ada di sekitar Gunung Semeru, sudah kita instalasi di daerah situ. Dan gambar atas, foto atas menunjukkan daerah bukaan kawah Gunung Semeru ke arah tenggara selatan, yaitu tadi besuk kobokan. Ini beberapa hasil. Nah, tindak lanjut yang akan kami lakukan, pertama kami terus akan melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi secara menerus aktivitas Gunung Semeru, dan oleh para pengamat gunung api setiap 6 jam mereka melaporkan kepada kami aktivitas Gunung Semeru. Kemudian kami mengirimkan tim tanggap darurat, segera akan kami kirimkan, paling tidak besok saya berangkat, tim juga besok akan berangkat. Kemudian memberikan informasi terkini aktivitas Gunung Semeru, dan juga kami melakukan koordinasi kepada stakeholder. Dan juga informasi kami sampaikan juga melalui aplikasi Magma kami, kemudian juga melalui medsos kami, dan bisa tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Kaban juga bisa mengakses melalui website kami. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa peta ini sangat bermanfaat untuk menentukan jalur-jalur evakuasi arah mana saja kalau akan melakukan pertolongan kepada pada masyarakat yang berada pada KRT 3 atau pada daerah yang memiliki potensi kejadian awan panas guguran. Dan panah hijau ini menunjukkan arah evakuasinya, dan ada simbol-simbol bertanda tambah atau plus ini menunjukkan tempat-tempat yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bu Andiani. Tadi yang sudah melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Geologi. Bu Andiani secara detail tadi sudah menyampaikan mengenai situasi di lapangan, ya, dan juga bagaimana gunung ini, ya, kalau kita lihat tipenya tipe apa gitu, ya. Jadi setiap gunung api di Indonesia itu mempunyai tipe yang khas, ya, sifat-sifat letusannya dan juga arah daripada erupsi yang dikeluarkan dari badan gunung itu sendiri. Dan tadi sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman media online, cetak dan juga televisi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman PLN, ya. PLN nanti juga akan menyampaikan mengenai kondisi saat ini di lokasi, ya. Mungkin Pak